persoalan terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari disebabkan karena tidak menjaga hati. Dalam masa-masa seperti ini, betapa pentingnya untuk kita memiliki kebahagiaan yang bukan berasal dari luar. Luar boleh mempengaruhi, keadaan boleh tegang, tapi kebahagiaan harus selalu memerintah, kedamaian selalu memerintah dengan cara kita menjaga hati ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Suci hati, hati yang apik. Kenapa? Karena persoalan terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari disebabkan karena tidak menjaga hati. Dari mana lahirnya pertikaian? Dari mana lahirnya sengketa? Dari mana lahirnya keributan? Karena ketidakmampuan seseorang menjaga hati. Berarti dengan kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka persoalan dan keributan bisa segera diredam, sehingga kita bisa hidup bersama-sama dalam damai sejahtera. Nah, saya mau kita lihat keuntungan daripada orang yang menjaga hati atau suci hatinya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Dari ayat ini ada 4 kata kunci, ada 4 kata penting, atau ada 4 berkat dari orang yang menjaga hati atau menjaga suci murni hatinya. Yang pertama, dia akan berbahagia. Kata berbahagia di sini artinya makurios. Dalam bahasa Yunani yang artinya adalah kesenangan, ketenangan, atau keuntungan yang begitu besar. Kesenangan dan kebahagiaan dimiliki oleh para petinggi-petinggi. Kebahagiaan yang bukan berasal dari luar, tapi kebahagiaan yang datang dari hatinya. Karena kebahagiaan itu tidak didapatkan dari paras elok seseorang atau cakep wajahnya seseorang. Kebahagiaan tidak didapatkan dari harta yang berlimpah. Kebahagiaan tidak didapatkan dari tinggi jabatan seseorang. Kebahagiaan tidak didapatkan dari follower yang banyak atau subscribe yang tinggi. Tapi kebahagiaan didapatkan ketika kita memiliki hati yang murni dan suci. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dicuri oleh apapun dan oleh siapapun, kecuali hadirnya dosa di dalam hati kita. Kebahagiaan itu nggak bisa dicuri oleh pengkhianatan. Kebahagiaan nggak bisa dicuri oleh COVID-19. Kebahagiaan nggak bisa dicuri oleh karena hilangnya pekerjaan atau perginya orang yang kita cintai. Kebahagiaan akan selalu memerintah kepada orang yang murni hatinya. Kebahagiaan bisa dicuri oleh hadirnya dosa dalam hidup kita. Kebahagiaan bisa sirna dengan sendirinya ketika hati kita haram, ketika hati kita najis, ketika hati kita tuh jahat, ketika kita tinggi hati. Berarti hati bening atau hati yang apik melahirkan kebahagiaan. Sedangkan hati yang jahat atau hati yang gelap melahirkan berbagai duka. Dalam masa-masa seperti ini, betapa pentingnya untuk kita memiliki kebahagiaan yang bukan berasal dari luar. Luar boleh mempengaruhi, keadaan boleh tegang, tapi kebahagiaan harus selalu memerintah, kedamaian selalu memerintah dengan cara kita menjaga hati ini dalam segala kewaspadaan. Yang kedua, kata kunci, kata penting dari ayat ini, Matius 5 ayat 8, yaitu suci. Kata suci itu artinya dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dipisahkan untuk hal-hal yang luar biasa. Tuhan memisahkan bukan karena kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita atau orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan mau kita dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Perhatikan, semua perabotan-perabotan mulia atau berharga lebih mendapat tempat khusus, mendapat tempat penting, mendapat tempat yang terpisah dari perabotan yang kurang mulia. Seperti perhiasan, permata, barang-barang yang betapa berharga selalu kita tempatkan, atau biasanya kalau kita masuk ke butik-butik yang branded, itu akan ditaruh di tempat-tempat khusus, dipisahkan dari tempat-tempat atau barang-barang atau perabotan yang murah meriah. Sama hal, kalau Anda mau dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, Anda harus punya hati yang khusus, yang berbeda dengan orang-orang sekeliling. Hati yang seperti Tuhan. Makanya kenapa Tuhan begitu banyak karya-karya besar yang dia lakukan, dia kerjakan karena hatinya khusus. Dipisahkan untuk hal-hal mulia, untuk hal-hal penting, untuk hal-hal yang besar. Suci hati artinya tidak ada Tuhan lain di hati kita selain daripada Tuhan.
Kesetiaannya tidak bercabang, tidak ada kepentingan, tidak ada agenda pribadi, tidak ada niat jahat kepada orang lain ataupun kepada Tuhan. Orang yang suci hatinya, dia akan bersuka dengan orang yang bersuka, dan ia akan berduka dengan orang yang berduka. Sedangkan orang yang hatinya gelap, dia akan bersuka cita dengan orang yang berduka cita. Dia akan berduka cita dengan orang yang bersuka cita. Dia gak senang lihat orang maju, diberkati, dipromosikan, dapat jabatan, dapat kepercayaan. Dan dia senang kalau lihat orang tuh hancur. Orang dipanggil Tuhan supaya dia bisa menggantikan posisinya. Ini adalah hati yang gelap. Ini adalah hati yang haram. Hati yang murni atau hati yang suci, dia bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dia bisa senang kepada berkat orang lain. Dia bisa senang kepada kebahagiaan orang lain. Dia juga bisa berduka cita. Dia mengalami duka cita ketika orang itu mengalami duka cita. Ketika orang itu mengalami keterpurukan. Itu kata suci hati. Yang ketiga, kata penting dari ayat ini, Matius 5:8, yaitu hati. Kenapa kita bicara hati? Karena semua kehidupan dimulai dari hati. Itu sebabnya Amsal 4:23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Membuktikan bahwa hati ini gak bisa menjaga dirinya. Itu sebabnya kita perlu menjaga dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar semua perbuatan-perbuatan kita. Berarti hati suci, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan pun suci. Kalau hatinya kotor, maka pikiran, perkataan, dan perbuatannya kotor. Kalau hatimu liar, maka pikiran, perkataan, dan perbuatanmu liar. Kalau hatimu tuh sakit, maka pikiran, perkataan, dan perbuatanmu sakit. Kalau hatimu tuh sehat, maka pikiran, perbuatan, dan perkataan kita juga sehat. Jadi kita bisa melihat hati seseorang dari perkataan dan perbuatannya. Memang kita gak pernah tahu hati seseorang, hanya cuma Tuhan yang tahu hati seseorang. Tapi kita bisa menganalisa hati seseorang dari buah, perkataan, dan perbuatannya. Apakah perkataan dan perbuatannya melahirkan buah-buah kebaikan atau melahirkan buah-buah kejahatan? Amazing. Yang berikutnya kata kunci atau kata penting dari ayat ini, Matius 5:8, yaitu melihat Allah. Orang yang suci hati, selain dia bahagia, selain perkataan dan perbuatannya baik dan sehat, dia akan melihat Tuhan. Kata melihat Tuhan artinya mengalami Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kuasa, mujizat, dan perkenanan Tuhan. Kenapa sampai hari ini kita masih sulit mendengar suara Tuhan? Karena hati kita gak benar. Kenapa sampai hari ini kita masih sulit melihat Tuhan? Karena hati kita bulus. Kenapa sampai hari ini kita masih sulit merasakan Tuhan? Karena hati kita kotor. Orang yang hatinya baik pasti akan merasakan, melihat, dan mendengar Tuhan. Kalau kita bisa merasa, melihat, dan mendengar Tuhan, maka berkat dan mujizat itu akan mengikuti. Karena di mana ada Tuhan, pasti sesuatu yang besar terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3-4, dikatakan orang yang bisa naik ke gunungnya Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Sama ketika Musa, dia sedang mengembalakan kambing domba di padang gurun Midian. Di situ dia melihat semak belukar tiba-tiba yang tidak terbakar. Dia mendekatinya dan kemudian Tuhan berfirman, Musa, tempat di mana engkau berada itu kudus. Tanggalkanlah kasutmu kalau engkau mau bergaul dengan aku. Kalau engkau pengen melihat aku lebih lanjut lagi, lebih detail. Musa menanggalkan kasutnya, memutuskan untuk hatinya suci, hidupnya bersih, maka dia bisa melihat Tuhan sampai face to face, muka dengan muka. Bangsa Israel ketika lihat Musa, wajahnya penuh kemuliaan setelah ketemu Tuhan. Mereka menyatakan bahwa betul-betul Musa melihat Tuhan muka dengan muka. Hal yang luar biasa, bukan cerita mitos. Kita gak bisa dengar firman Tuhan. Bukan cerita mitos, kita gak bisa lihat Tuhan. Bukan cerita mitos, kita gak bisa merasakan Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan, kita bisa melihat Tuhan. Kita bahkan bisa mendengar Tuhan ketika hati kita itu apik.